di sisi perjuangan secara hukum dan sebagainya, tapi secara kemanusiaan nantinya orang bercuriga ini apa punya PMA ya, orang asing atau ternyata disebutkan Pak Maman adalah orang-orang yang diharapkan dia dengan kekuasaannya harus memperlakukan keadilan dan bahkan mengangkat kehebatan dari anak negeri yang sedang mempunyai kreativitas gitu ya. Nah, mungkin tentu Pak Heru bisa lebih mempertajam yang secara adil, misalnya perjuangan untuk IST atau Pak Ibnu ini, kira-kira apa memang bisa misalnya bebasnya tadi itu atau dihukumnya itu memang berdasarkan dakwaan atau memang baru dugaan saja atau memang sudah fakta melanggar hukum misalnya dari pencucian uang atau sudah ada kejelasan itu, dan bagaimana mengembalikan hak-haknya supaya terjadi keadilan, Pak Heru? Ya, makasih Pak Mursalin. Memang kesulitan kalau sudah dikasasi karena dia sudah istilahnya udah pintu gerbang terakhir. Kalau masih bisa peninjauan kembali. Dan kasasi itu kan hanya mengadili sah atau tidaknya keputusan hakim yang di bawahnya ataupun judek fakti ya. Jadi dia sah tidaknya penerapan hukum oleh hakim di bawahnya, bisa hakim tingkat banding atau bisa hakim tingkat pertama. Karena dia bebas maka langsung dikasasi dan tidak dibanding. Nah, ini yang menimbulkan, jadi memang di sini yang mungkin menimbulkan kesulitan, ketidakadilan karena hakim hanya melihat penerapan hukumnya, cuma kan tidak mendengar langsung kesaksian para saksi fakta, saksi ahli, dokumen pun berarti tidak melihat, apalagi dokumennya begitu banyak dan sangat teknis ya. Teknis kan, ini kan hakim juga background hukum ya, nggak ada yang background teknik, sangat teknis apa 1,1, 1,2 SG apa, saya pun nggak ngerti apa itu, saya baca akadnya nih SG 1.1, 1.2 nih apa ini, ada istilah vlog, istilah apa ini, saya pun baca bingung nih apa nih. Hakim juga sama ya. Jadi kalau hakim tidak mendengar langsung, kalau hakim cuma baca dokumen itu bisa beda pemahaman dengan ketika mendengarkan langsung dari ahli di tingkat pertama. Di tingkat pertama kan hakim dengar langsung, melihat, mendengar, juga ada perdebatan JPU dengan PH dengan terdakwa, itu jelas. Di tingkat kasasi kan kelemahannya hakim cuma membaca dokumen aja. Jadi mungkin kalau disebut penerapannya hakim melihat penerapannya itu ya karena dia yang dibaca sebatas dokumen saja. Walaupun dia sebenarnya bisa memanggil bisa, cuma jarang dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi saya kira kesempatannya sekarang tinggal di peninjauan kembali di PK. Di PK kan sama di Mahkamah Agung juga. Hanya mungkin beda majelis. Bisa sama bisa beda majelisnya. Jadi saya kira kalau ingin mendapatkan keadilan sekarang di peninjauan kembali. Tapi harus jelas apa novumnya apa, atau ada bukti baru ataupun yang perlu disampaikan itu bisa diajukan sih. Dan PK bisa nggak cuma sekali, PK bisa berapa kali diajukan peninjauan kembali itu. Itu mungkin Pak Musal. Ya. Mungkin saya bisa ada yang dipersiapkan tentu apa yang mesti dilakukan untuk perlawanan supaya terjadi keadilan itu. Ya. Pertama saya ingin memberikan komentar sedikit mengenai proses dibuat kajian hukum adalah terutama 2 poin. Yang pertama adalah proses yang one prestasi. Yang kedua saya juga ingin menyinggung sedikit apakah secara teknis melawan hukum atau tidak. Karena kan itu yang jadi dasarnya. Terus kemudian kalau saya juga ingin sedikit menyinggung mengenai penipuan. Yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai one prestasi. Secara kontrak dan secara hasil ini tidak ada one prestasi di sini. Malahan prestasinya clear, jelas sesuai kontrak dan malahan dianggap bagus. Jadi siapa yang dianggap bagus? Hasilnya. Jadi sedikit teknis, Ibnu atau IST ini justru pertama dia sudah bekerja sesuai kontrak. Kerja sesuai kontrak malahan dianggap berprestasi di sini. Jadi kata-kata one prestasi itu sebenarnya menurut saya sangat dipaksakan dalam proses ini gitu. Karena secara teknis jelas, ukurannya jelas, laporannya jelas dan semuanya memenuhi permintaan, memenuhi kriteria gitu. Jadi kalau untuk dipaksakan di sini di one prestasi menurut saya agak janggal. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi teknis apakah ini melawan hukum atau tidak? Menurut saya ini juga tidak melawan hukum karena justru ini sangat mendukung kepada hukum. Maksud saya begini, proses yang diciptakan oleh Ibnu ini dengan IST-nya dan teknologi yang dimasukkan ke dalamnya justru sangat secara
lingkungan kah atau kemasyarakatan, ini justru baik. Kecuali misalnya dia melakukan sesuatu yang membuat lingkungan semakin rusak, itu kan artinya malah hukum gitu kan. Ini tidak, dia justru membuat, kalau seandainya Ibnu tidak memikirkan hal ini, artinya dia tidak menuangkan ilmunya di sini, sehingga dia tidak bisa menciptakan ini. Jadi selama bertahun-tahun itu justru berbahaya terhadap lingkungan. Kenapa? Karena kalau proses lumpur tanahnya dipindah, suatu saat kalau hujan besar atau banjir, itu tidak bisa dipungkiri pasti akan keluar ke sungai, dan itu pasti akan merusak lingkungan. Dan kita tahu pada kasus ini Kalimantan sungai itu adalah menjadi salah satu hajat hidup orang banyak. Sebanyak selalu terlibat di dalam aktivitas di seputaran sungai gitu. Kalau sempat kejadian itu bisa menjadi bencana nasional gitu. Bisa menjadi wan prestasi bagi Adaro. Bagi Adaro dan juga bisa jadi bencana nasional. Coba bayangkan misalnya dengan gitu. lumpur itu bisa dengan banjir besar terus meluap ke sungai menjadi dangkal. Orang tidak bisa beraktivitas, kapal bisa tertahan dan seterusnya. Jadi secara teknologi, saya dalam sini bicara teknologi ya, karena saya juga dari UI gitu kan, dan dari gas petrokimia dan memang membidangi ini. Jadi saya belajar seperti ini di kampus di UI. Justru yang diciptakan ini justru sangat mendukung baik terhadap program pemerintah maupun secara aplikasinya. Semua happy. Dan sebagai bukti happy-nya, teknologi ini sekarang bukan hanya dipakai di Adaro, juga dipakai di perusahaan-perusahaan yang lain. Dan kecenderungan, ya ini kecenderungan ini justru akan booming suatu saat. Di saat tambang-tambang itu sudah kekurangan lahan yang menjadi konservasi mereka, yang lahan mereka miliki semakin lama semakin terbatas, maka mau tidak mau nanti suatu saat orang pakai sini, pakai teknologi geochip ini. Jadi dari segi teknologi itu sebenarnya justru tidak mendukung, justru sangat mendukung terhadap baik kemajuan bangsa maupun juga efektivitas dari sebuah tambang. Justru malah diharapkan seharusnya semua tambang menggunakan teknologi ini gitu. Karena memang teknologi sangat canggih. Dan justru saya dalam hal ini dan kawan-kawan ini justru bangga dengan Ibnu gitu. Dia berhasil menciptakan, dan dia orang Indonesia asli. Dan ini skalanya bukan skala nasional, bukan hanya skala pertama, tapi skala internasional kan. Dan buktinya juga dapat penghargaan internasional. Jadi itu yang poin yang kedua ini. Nah, sekarang saya ingin menyinggung tentang penipuan. Kalau penipuan itu kan kita kontrak A, terus kemudian kita kontrak B, dan kita akal-akalin kan gitu. Contoh kalau ibarat contoh simpel, kita kontrak bikin rumah, terus dengan desain seperti ini, terus katakanlah misalnya semennya dikurangin atau besinya dikurangin gitu kan, dan tidak dikasih tahu orangnya. Itu baru penipuan, dan itu mungkin bisa tentu sebagai sudah menipu gitu. Tapi dalam hal ini untuk diketahui semuanya transparan dan jelas. Semua kriteria itu ada, prosesnya ada gitu. Jadi aliran berapa, flow meter, kontennya ini berapa gitu. Semua jelas. Dan semua orang menandatangani dan semua bisa melihat itu. Gitu. Jadi kalau di segi teknis ketiga faktor itu justru semua positif gitu. Tidak ada masalah di dalam hal ini. Jadi menurut Pak Mukhtasar, dakwaan dia sebab ditahan itu 3 hal ini tadi ya. Wan prestasi, melawan hukum, dan penipuan itu. Ya, jadi itu tidak. Jadi kalau maksud saya begini. Pertama adalah kejanggalan, kenapa kok ini masalah bisnis ke bisnis kok jatuhnya adalah ke pidana. Gitu. Itu menurut saya ini kejanggalan, dan menurut saya sangat dipaksakan. Tentu dalam ini saya tidak bisa bicara itu karena ini masalah hukum. Yang kedua adalah kalaupun ini masalah perdata, ini pun juga dipaksakan gitu. Karena tidak ada yang melanggar dari kontrak dalam hal ini. Gitu. Jadi kalaupun kasus perdata ini saya bisa sampaikan, Ibnu pun dan hakim juga menjelaskan tidak ada nanti unsur kalaupun unsur perdata digunakan di sini gitu. Dia tidak wan prestasi kok, dia berprestasi gitu. Dan juga tidak melanggar hukum gitu. Makanya kita melihat baik dari orang proses, orang engineer gitu. Ini sangat-sangat dipaksakan, dan kalau saya pribadi ini nggak masuk akal, nggak masuk akal hal ini. Baik, jadi apa harapan utama yang maksimum terhadap kasus ini? Dari segi kita orang bisnis, ini harus dihentikan. Praktek-praktek ini harus dihentikan. Kenapa? Praktek kecurangan ini artinya? Ya, artinya
kalau kita menggunakan istilah kezoliman ya, Kezaliman. kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kalau dalam sebuah partnership, dalam sebuah kerjasama. Artinya tidak ada satu yang mendominasi terhadap satu yang lain. Jadi artinya karena kita sudah ada kontrak yang jelas, posisi kita adalah sama gitu. Jadi kalau kalau satu pihak bersalah atau one prestasi, sebenarnya cukup dengan negosiasi gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk ini gitu loh. Nah, ini berbahaya terutama untuk lingkungan bisnis. Orang menjadi ketakutan nanti untuk deal-deal bisnis dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Atau kalau gapnya terlalu besar, kalau kita perusahaan kecil skala S atau M gitu, sempat berurusan dengan yang skala B, itu mengerikan gitu. Artinya perusahaan-perusahaan dengan skala B yang besar itu bisa semena-mena melakukan kriminalisasi terhadap perusahaan kontraktor atau vendor yang dengan skala kecil gitu, atau kata istilah Bang Marwan tadi yang dianggap tidak punya kekuatan gitu. Padahal sebenarnya bukan kita tidak punya kekuatan, semuanya kita dipayungi dengan undang-undang, dengan perjanjian kok, jelas perjanjiannya, dan perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Jadi kalau bicara hukum dari segi bisnis itu sebenarnya nggak bisa kita digugat, apalagi dikriminalkan, apalagi masuk penjara gitu. Jelas kok kita lakukan ini karena ini urutan yang diminta begini gitu. Kalau saya kasih contoh tadi, ibarat kita bikin bangunan, jelas kok kita bikin tiangnya seperti ini gini, ukuran gitu. Jadi tentu harapannya dua hal, secara hukum dia harus dibebaskan, kemudian secara materi harus dikembalikan kerugian-kerugian secara materi ya. Betul. Ya, gitu ya. Betul. Nah, baik, saya ke Pak Heru nih untuk pertajam terakhir nih Pak Heru. Apakah sesama UI nih pernah di lobby Pak Heru untuk membantu ini secara atau apabila memang tidak, bagaimana menurut Pak Heru rekomendasi terhadap melihat untuk melawan kezoliman inilah? ya tinggal PK sih Pak. Cara terakhir tinggal peninjauan kembali karena nggak ada cara lain. Cara yang ini ya, yang upaya hukum yang standar itu ya. Jadi ada upaya inside judicial system, ada cara yang di luar. Cara di luar tentunya cara-cara advokasi seperti sekarang barangkali membuat opini publik ataupun membuat tekanan publik. Tapi mungkin itu hanya karena itu efektif dalam kasus Ferdy Sambo. Ya. Bagaimana seorang Richard Eliezer yang beneran nembak cuma kena 1,5 tahun itu, dan dia sudah menjalani sekitar mungkin 6 bulan 7 bulan, dia nggak lama lagi keluar deh. Dan dia kan tidak dipecat dari polisi, dia hanya di demosi aja, ditunda kenaikan pangkatnya. Sementara yang tidak ikut nembak malah 13 tahun. Ini kan aneh, agak aneh sebenarnya kasus ini. Tapi itu karena tekanan publik ya. Jadi public pressure itu penting. Walaupun juga bagaimana kan advokasi untuk Richard Eliezer begitu luar biasa ya. Tapi tidak ada yang membela Kuat Ma'ruf, nggak ada yang membela Ricky Rizal karena dianggap komplotannya. Padahal mereka juga korban relasi kuasa dari Ferdy Sambo juga, cuma nggak ada yang bela. Akhirnya hukumannya beda, nggak ikut nembak kena 13 tahun, ikut malah nembak malah 1,5 tahun. Kan kita bingung ini apa ini negara ini. Ya, tapi itulah hakim juga manusia ya, dia juga sensitif terhadap tekanan dari publik. Ya. Makanya saya kira cara yang prosedur standarnya peninjauan kembali, dan itu bisa berapa kali, nggak cuma sekali. Selama ada tadi mungkin disampaikan Pak Amir tadi ya, menyampaikan tadi bahwa ini tidak ada unsur PMH-nya, nggak ada unsur prestasinya, apalagi pidananya, dan itu bisa diajukan. Jadi mungkin harus mulai disiapkan kuasa hukumnya untuk merancang PK-nya, karena dan juga jangan terlalu lama juga, dan juga secara cermat ya supaya bisa diajukan ke Mahkamah Agung secara cepat ya. Karena kan ini sudah diputuskan cukup lama ya, akhir Januari ya. Itu sudah bisa ditahan, karena sudah dianggap inkrah. Jadi PK tidak menghalangi eksekusi. Oh ya. Tidak menghalangi eksekusi. PK tidak menghalangi. Apalagi ini ancaman hukumannya ya TPPU 16 tahun walaupun difonisi 13 tahun, tidak menghalangi eksekusi, bisa dipidana. Kecuali orang sakti ya. Ini kan mungkin tidak sesak atau bukan bagian dari lingkaran kekuasaan, jadi anytime bisa diambil. Makanya saya kira perlu segera disiapkan tim hukumnya dan mempersiapkan permohonan pengujian kembalinya, itu segera bisa diproses di Mahkamah Agung. Di samping ada upaya-upaya non judisial ya,
ya seperti mungkin ya pendekatan seperti ini, pendekatan advokasi, tekanan publik dan sebagainya, itu semua cara bisa digunakan sih. Demikian. Ya, ya. Baik, saya kira kita mungkin sudah bisa mendengar dari penjelasan-penjelasan ini sangat terang benderang ya, persoalan ketidakadilan ini oleh PT Adaro. Tetapi memang tentu ini ujian bagi IST. Kalau ingin terus memperjuangkan haknya, memang terpaksa harus mencari penasihat-penasihat hukum yang agak kuat. Atau tentu kita berharap pada masyarakat yang berontak lah terhadap persoalan-persoalan ketidakadilan ini, supaya ke depan tidak menjadi presiden bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Tentu kita inginnya begitu. Ini bukan sekedar memperjuangkan perorangan atau satu perusahaan ini, tetapi ternyata apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, data-data Adaro pun sudah merambah kepada kemana-mana, ke Bukit Asam dan sebagainya dengan ketidakadilan seperti itu. Nah, tentu kita ingin memperbanyak orang-orang seperti Pak Marwan ini yang mengerti persoalan dan memperduli seperti ini. Dan ini sekali lagi bisa dipertimbangkan ini Pak Heru ini seorang pakar yang dari UI juga yang juga, mungkin bisa dimintai bantuan dalam persoalan-persoalan ini. Dan tentu kita tidak putus asa untuk tetap menuntut keadilan. Dan kasihan ya, orang yang berprestasi dipenjarakan begitu saja, tidak jelas masalah hukum atau masalah masalah perdata atau pidana ya. Bisa-bisa nanti pembelaan-pembelaannya harus dengan melakukan persoalan politik, jadi nggak jelas lah di negeri ini, campur aduk seperti kayak gitu. Mungkin Pak Marwan sebagai closing silakan. Ya, saya pada kesempatan ini ingin bicara langsung kepada yang namanya Garibaldi Thohir, Edwin Suryajaya, Theodor Permadi Rahmat, dan Sandiaga Uno untuk berbuat sesuatu, ya, berbuat sesuatu mengoreksi kejahatan konspirasi bernuansa oligarki dan mafia peradilan ini, supaya hukum ditegakkan dan rakyat kecil, pengusaha kecil jangan ditindas. Berilah mereka hidup dan kesempatan untuk berbisnis secara normal, karena faktanya mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka menjadi mitra bisnis Adaro yang diikat dengan kontrak sesuai kaidah-kaidah hukum dan bisnis yang berlaku, sehingga tidak ada yang dilanggar, tapi mereka mengalami berbagai kerugian, apalagi sempat ditahan 10 bulan di penjara Bareskrim. Dan tadi Pak Heru sudah menyebutkan kalau sudah ada kasasi putusannya itu bisa segera dieksekusi. Artinya Mas Ibnu, kebetulan beliau ini adalah alumni FTUI, ya, itu siap-siap untuk masuk penjara 13 tahun untuk sesuatu yang kejahatan yang dia tidak lakukan, tapi terjadi akibat arogansi kekuasaan oligarkis yang didukung oleh mafia peradilan. Kita ingin ini segera dihentikan, dan kepada orang-orang yang tadi saya sebut namanya itu supaya melakukan sesuatu, supaya hukum yang tidak adil, vonis MA yang tidak adil itu segera dihentikan. Pada saat yang sama saya mengajak rakyat untuk bangkit melawan kezoliman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, saya kira cukup jelas. Perjuangan kita belum selesai, tapi sudah dijelaskan sangat gamblang sekali. Saya kepengen sekali mengulanginya, bahwa Mas Ibnu dari PT IST ini ya, sudah memberikan prestasi bagi PT Adaro, karena suatu pengelolaan tambang itu pasti salah satu yang terpenting itu adalah pengelolaan limbahnya, dan itu adalah Pak Ibnu dengan melalui IST-nya, dan sekarang didolimi tanpa berdaya, dirugikan secara fisik, tapi mereka tidak ada rasa. Ini yang diharapkan Pak Marwan tadi. Semoga perjuangan kita tetap menegakkan kebenaran, membela orang-orang kecil dan membela rakyat sendiri. Saya kira mungkin itu. Insya Allah kita diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Kalau ada silakan. Saya kira mungkin ada baiknya ini wartawan sangat lengkap sekali ya. Mungkin ada hal-hal yang belum terbahas, mau mempertanyakan 1-2 pertanyaan dari Pak Ya, kepada tiga dari Pak Heru narasumber pakarnya ini. Baik, silakan. Baik. Silakan. Ya, agak kenceng ya. Tadi kan dijelaskan bahwa kalau bisa lakukan PK. Gimana? PK. Iya. Tapi itu kan harus ada bukti baru. Pertanyaan saya, apakah peranan hak yang disampaikan Pak Maulana itu juga dijadikan sebagai hukum PK? Atau kira-kira apa sih yang Bapak bisa lihat dari kasus ini yang jadi dilakukan PK? Ya memang PK itu memang harus ada novum ya, harus ada keadaan yang baru atau bukti yang baru. Ini yang memang harus digali oleh Pak IRE dan juga calon kuasa hukum, itu kan kuasa hukum yang lama. Katakanlah ada keterangan yang berbeda yang disampaikan pada tingkat pertama atau kondisi yang berbeda, itu akan sangat, itu yang harus digali sih. Saya sendiri belum ada bayangan karena ini berkasnya panjang sekali dan besar, sangat teknis ya. Teknis pertambangan, ya saya juga kurang paham banget ini apa istilah-istilah pertambangan. Namun saya yakin sih itu bisa digali dan bisa dicermati untuk menentukan apa novumnya yang luput dijadikan konsideran atau istilahnya rasio desidendi ataupun dasar pertimbangan hakim. Nah, hakim kan biasanya ada petitum, ada rasio desidendi, ada positum, pertimbangannya apa, kemudian ada petitum apa putusannya. Nah, barangkali dalam rasio desidendinya ataupun dalam positumnya ada yang luput dari penangkapan hakim, itu yang harusnya kita ambil. Jadi saya sih berharap kepada calon kuasa hukumnya untuk bisa mencermati apa yang luput atau apa yang salah dari kasasi tersebut. Masalah kan kita belum dapat salinan putusannya. Yang ada baru keterangan di website bahwa kasasi dikabulkan dan terdakwa divonis 13 tahun. Cuma barangnya belum ada di dalam website MA, belum ada barangnya. Harus diambil atau ditanyakan panitera MA. Jadi saya kira menunggu sampai keluar dulu barangnya, setelah itu kuasa hukum harus cepat bekerja untuk menentukan kira-kira apa positum yang luput dari pemantauan hakim, sehingga kita bisa tentukan novumnya apa kira-kira itu barangkali Pak. Ya Pak. Sebetulnya titik awal dari kriminalisasi adalah ini mulai dari kepolisian atau kejaksaan. So, kalau nanti kita telusuri ternyata terjadi kriminalisasi kepolisian, ya coba kita bisa lakukan semacam upaya gugatan kepolisian tidak bisa bilang itu sudah pengadilan putus, saya kan cuma tugas kami hanya penyidik sebagainya, itu bisa ya melalui jalur Kompolnas bisa. Kalau nanti Kompolnas memang menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyidik, itu bisa jadi novum, bisa jadi novum. Jadi mungkin nanti bisa Prof. Adrianus Wiliala yang mantan Kompolnas. Tidak melalui beliau nanti kita bisa ke Kompolnas. Ya walaupun kalau tanya hal Kompolnas ini ya kurang sedikit kalau urusan itu sepertinya kita masih ruang untuk menemukan nomor itu bisa. Kemudian yang kedua nanti urusan terkait dengan mendapatkan salinan putusan, ya kita ada jalan lah. Iya Bang. Kita bisa lihat titiknya di mana gitu, permainan di mana. Terima kasih. Ya, baik, mungkin Pak Heru ada komentar sih. Ya, mungkin Pak Abi bisa nambahkan juga tentang kapan mulai. Cuma memang biasanya ini kan pidana, biasanya dimulai dari polisi memang. Kecuali tipikor bisa kejaksaan, bisa KPK, bisa polisi. Tapi ini kan 378 pastinya polisi, 378 di polisi. Kemudian dilemparkan ke kejaksaan buat penuntutan dan di hakim untuk pengadilannya. Memang ya betul, terima kasih atas usulnya Pak. Ini menarik nih, kalau kita bisa mengkaji apakah proses
penangkapan, penahanan itu sudah sesuai dengan prosedur, apakah tidak salah prosedur. Kemudian saya nggak tahu, seperti kan tidak diajukan pra peradilan, ya, teman tidak, karena saya bukan kuasa hukumnya. Tapi apakah sudah betul? Ini menarik, dengan kemudian dihubungkan dengan Kompolnas, apakah ada pelanggaran etika oleh pihak kepolisian? Karena dalam beberapa kasus kan aparat seperti di Sulawesi misalnya, banyak aparat bekerja bukan untuk negara, tapi untuk pengusaha. Mohon maaf nih. Di banyak tempat di Indonesia, mohon maaf, aparat entah TNI, entah polisi justru menjadi bekerja tidak untuk negara, tidak untuk pemerintah, tapi untuk pengusaha. Bahkan ada yang berbaku tembak untuk bela pengusaha yang berbeda. Ini saya mengerti, kawan saya pengusaha tambang di Sulawesi. Bahkan dari Korps polisi berbaku saling berperang dengan Korps TNI AU karena membela pengusaha yang berbeda-beda. Jadi beda backing. Ini kan kacau kan. Ya, apalagi ya itu menarik. Makasih usulan menarik ini. Atau dijadikan sebagai ya usulan novum untuk yang calon kuasa hukumnya begitu. Ya, makasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya kira sangat menarik tadi yang terakhir itu. Bagaimana seorang pakar seperti kayak Pak Heru ini sampai mengatakan menasihatinya mohon maaf ini. Padahal ini kan yang luar biasa, ini kejahatan, harusnya dia yang bertanggung jawab. Dan sekarang ini yang sudah berat sekali, bukan saja sekarang penguasa sama pengusaha itu sudah susah dipisah-pisah kan. Sudah banyak yang namanya penguasa udah penguasa. Baik, saya kira mungkin itu cukup ya, 2 pertanyaan sudah dijawab dengan tegas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.